Ini smartphone mid-range yang paling bisa diandelin. Desainnya tuh premium, stylish dengan layar lengkung, kameranya kini dilengkapi dengan 3 kali optical zoom, jadinya foto-foto lebih fun sekalipun foto jauh-jauhan. Selain itu punya banyak fitur, bisa merubah foto jadi 4 musim kayak gini, dan juga dilengkapi dengan performa dan baterai yang oke. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Vivo V60. Ini smartphone baru Vivo yang selalu bikin senyum. Kali itu bikin senyum kita makin lebar. Asalkan harganya nggak begitu jauh ya boy ya. Senang banget sih lihat improvement yang dibawanya. Kita bahas dulu dari mulai desainnya ya. Desain Vivo V60 kali ini lebih premium, sekali pandang kayak pasti suka sih. Bagian modul kameranya kini dibuat kayak lebih simple, mirip kayak di Vivo X200 FE yang rilis secara global nggak sih? Cuma bedanya tuh di pemilihan warnanya aja. Kalau di Vivo V60 ini ada 3 ya, ada Festive Purple, Dancing Blue, dan juga Spotlight Grey. Coba kalian suka yang mana? Drop di komen. Senangnya tuh feel di genggaman, rasanya ya nyaman gitu ya, termasuk yang tipis di 7,53 mm aja, padahal baterai itu gede loh, 6000 mAh. Layar sendiri tuh rounded edge design yang kerasa semilengkung gitu ya. Layarnya tuh seluas 6,67 inch AMOLED yang enak dipandang dengan refresh rate tuh 120 Hz. Urusan build quality desain ya emang selalu diunggulin lah sama Vivo. Selain desain, pendekatan yang juga fresh itu ada pada bagian kameranya. Akhirnya ya kini untuk kali pertama V series ke bagian telefoto. Yes, bener banget. Jadi di V60 kali ini tuh hadir dengan Zeiss 10 kali telefoto kamera nih, dengan detail konfigurasi kameranya tuh dimana ada 50 megapiksel sebagai Zeiss OIS main kamera, 50 megapiksel Zeiss OIS telefoto kamera, lalu ada juga 8 megapiksel ultra wide kamera dan 50 megapiksel Zeiss front kamera. Sebelum kita tes bagian kameranya, kita lihat dulu mode kamera di bawahnya ya. Dimana yang pertama tuh ada night mode dengan berbagai filternya, ada mode portrait dengan Zeiss multifocal portraitnya yang bisa kalian sesuaiin aja buat dapetin angle terbaik. Lalu ada 3 tambahan personalized style juga nih ya. Dan yang seru itu ada AI for season. Ini menarik sih ya, kayak ubah background fotonya dengan berbagai musim. Lalu di mode foto ini ada opsi foto dengan 0,6 kali, 3 kali optical zoom, hingga 10 kali digital zoom, bahkan 100 kali digital zoom juga ada. Dan ini seperti biasa ada beberapa opsi style yang beragam termasuk khas Zeiss, dan tentunya yang paling baru itu ya sekarang ada stage mode ya. Udah kayak di X200 series nih. Kalau untuk perekaman video sendiri itu hingga 4K 30 fps, baik itu kamera depan dan kamera belakangnya. Dan ini ada juga micro movie hingga berbagai mode lainnya lah, termasuk ada underwater fotografi. Dan ini dia untuk hasil fotonya. Beberapa foto yang dihasilin daripada Vivo V60 itu karakter warnanya ya benar-benar bisa disesuaiin lah. Mau lebih natural, mau lebih vivid, tinggal sesuaiin aja sama selera kalian. Dan so far ya hasil foto-fotonya ini tuh udah cukup instan banget buat upload-upload di sosial media. Dalam artian sekali 2 kali jepret tuh udah langsung dapet foto yang baik. Udah instan banget. Enaknya sekarang itu kan V60 ini tuh dilengkapi dengan satu tambahan lensa yaitu 50 megapiksel Zeiss telephoto, dimana sekarang itu ada 3 kali optical zoom. Dan so far ini enak banget buat foto-foto dengan objek yang mungkin jauh gitu ya, sekalipun kita mainin di 10 kali digitalnya juga, terus coba maksimalin zoomnya juga. Ini so far kalau objeknya kayak bangunan masih terbilangnya oke. Ini juga gue iseng kayak foto Mbak Bulan, ternyata dapat juga. Nah kemarin juga sempet cobain tuh ya fitur stage mode, kalau posisinya kita tuh kayak sekitar 10 meter hingga 15 meter itu kayak masih clear ya hitungannya saat manfaatin 10 kali zoomnya. Ini kayak gue tuh ada di posisi lantai 2 lah ya, foto ke bagian bawah masih nyaman, tetap jelas. Terus kemarin juga sempet ya foto di posisi yang kali ini agak ekstrim, agak jauh gitu dari stage, dan hasilnya tuh bakal kayak gini. Jadi sebenarnya balik lagi ya, disesuaikan aja dengan posisinya. Kalau mau lebih jernih ya agak mendekat lah dari bagian stage-nya. Karena sekarang tuh ada lensa tele, foto potret pun kayak lebih clear ya, dan dengan Zeiss multifocal portrait itu kayak ngasih angle foto yang berbeda nggak sih? Dan tentunya masih juga dilengkapi dengan bokeh flare yang bisa disesuaikan. Kalau untuk hasil kamera depannya ya udah sih ya, Vivo tuh kayak selalu bikin happy. Terasa beauty, dan bisa juga tuh manfaatin 92 derajat AF wide angle kameranya. By the way, foto ini tuh juga diambil menggunakan Vivo V60 ya, yang pakai fitur AI for season, jadinya tuh kayak bisa ubah background gitu ya. Asik nih, tiba-tiba kayak Bekasi bersalju. Nah ini sekalian aja gue spill caranya, dimana di mode portrait itu di bagian atas ada lambang AI kan, itu tinggal diklik aja, terus kalian tinggal sesuai tuh mau pilih musim yang mana. Dan ini ngomong-ngomong kayak butuh beberapa waktu ya untuk memprosesannya, si AI-nya tuh biar bekerja dulu. Jadi pastiin kalian juga terhubung dengan internet. Atau bisa juga nih mau foto yang sebelumnya kayak gini, jadi kayak gini, itu bisa banget ya manfaatin juga AI Magic Move. Ini caranya ya, setelah berfoto, hold aja objeknya dan pindah sesuka hati kalian.
nanti biar AI yang bakal ngisi kekosongannya. Fitur AI Image Expander juga ada nih ya untuk bantu maksimalin foto dengan rasio sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada juga AI Erase 3.0, lebih simple kayak untuk hapus objek orang tuh ya. Dan yang sekarang itu ada opsi untuk hapus refleksi ataupun pantulan daripada kaca tuh bisa. Seru ya AI-nya. Sebenarnya ada beberapa lagi teman-teman, nanti gue taruh di part selanjutnya aja. Sekarang kita mau cek dulu untuk rekaman videonya. Menariknya tuh di kamera depan ya, sekarang udah rekam dengan autofocus ya. Yuk, jadi mari kita lihat. Settingan 4K, perhatiin langitnya, hijaunya. Dan ini tuh dia agak nge-wide ya, karena pakai lensa 0,8 kali. Kalau yang normalnya bakal kayak gini 1 kali. Kita pakai 0,8 biar cakupannya lebih lega. Kalau sambil jalan, kalau ini bakal kayak gini. Doi punya autofocus ya, jadi udah mantap banget. Sambil jalan, kebutuhan vlogging, bakal kayak gini. Nah, kalau ini di settingan 4K dengan ultra HD aktif, dan settingan ini kita tuh nggak bisa pindah lensa, tapi yang so pasti kalian bisa dapetin resolusi lebih jelas dan kestabilannya pun masih oke. Ngomongin soal kamera dan AI pada Vivo V16 itu panjang juga ya, karena emang seseru itu peningkatan yang dibawanya. Kalau untuk bagian speknya sendiri, V60 ini dengan Vantage OS 15 berbasis Android 15 dengan 4 tahun update software dan 6 tahun security patch. Nah, sekarang tuh Vivo V16 itu tambah ngebut pakai Snapdragon 7 Gen 4 yang dimana jadi smartphone resmi pertama di Indonesia yang pakai SoC ini. Performanya itu naik 30% dari V50 sebelumnya yang pakai Snapdragon 7 Gen 3, yang mana untuk skor Antutu tuh dapat di angka 1 jutaan. Ini ya jadinya tuh nambah cepat, responsif, dan stabil ya untuk kebutuhan gaming. Dan walaupun bodinya ini tipis, tapi punya area pembuang panas yang luas ya. Ini ya gue ngerasa tetap menjaga suhunya dan juga performa yang udah stabil. Enaknya walaupun slim, Vivo V16 itu tetap dikasih baterai yang gede 6500 mAh dengan Bluetooth teknologi yang bisa nemenin aktivitas seharian. So far gue pede ya saat penggunaan bawa HP ini seharian tuh gak takut lowbat. Ya dimana kalau kita ngecas ditinggal sambil rapi-rapi, sambil dandan gitu ya, siap untuk pergi, itu kayak butuh waktu nggak pakai lama. Oh ya, untuk pertama kalinya juga di seri V ke bagian bypass charging. Ini kayaknya gamers pasti suka nih. HP secantik dan setipis ini juga ternyata proteksinya tuh nggak main-main ya. Dilengkapi dengan IP68 dan IP69 water and dust resistance, yang mana udah aman lah kalau misalkan kena air ataupun kecemplung gitu ya di air tawar hingga 1,5 meter kedalaman selama 90 menit. Itu udah aman. Nah, yang paling penting kalau misalkan kayak smartphone yang habis basah, jangan langsung dicas ya teman-teman. Kalian tuh kayak mesti banget sih aktifin one tap water ejection biar sisa-sisa air yang pada bagian port ini tuh bisa cepat keluar. Gimana? Udah makin ngiler sama smartphone ini? Terakhir nih soal AI juga ternyata nggak cuma soal AI image, soal productivity juga ada. Kayak contohnya berhubungan dengan bahasa, ada AI Smart Call Assist, ada AI Translation, yang caranya tuh tinggal tarik aja dari sisi kanan ke kiri, lalu sesuaiin aja bahasanya. Hingga ada juga AI Caption buat translate bahasa saat meeting online gitu ya, maupun nonton YouTube misalnya, itu ya udah support juga kok dalam bahasa Indonesia. Yang sering kepakai dan kekinian juga tuh kayak AI Circle to Search tuh ya, itu ya buat cari informasi suatu produk, nama tempat gitu ya, tinggal tekan hold aja, nanti tinggal lingkarin aja part yang pengen kalian cari tahu, udah langsung ketahuan. Oke, itu tadi cerita gue saat nyobain Vivo V60. Ini untuk saat ini kayak jadi smartphone yang penuh peningkatan ya, dengan adanya lensa telefotonya. Foto-foto kayak jauh lebih detail gitu ya, lebih asik gitu. Dan juga terbilangnya powerful, baterainya juga oke buat seharian 6500 mAh gitu ya. Desainnya oke, tapi ini balik ke selera teman-teman ya, dan udah tahan air juga. Ya, ini sih bisa jadi smartphone mid-range yang menarik dan wajib dilirik nggak sih? Tinggal harganya aja nih, semoga nggak jauh beda daripada seri sebelumnya. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.